Assalamualaikum sahabat Rumbasya, bertemu kembali dengan Bunda Naya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengerjakan soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, ini untuk SD ya. Nah, ini adalah kompetensi numerasi, domain, bilangan. Nah, jadi ini part satunya. Nanti akan ada 3 part. Nah, yang Bunda Naya bahas kali ini yaitu part satunya. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk berdoa dulu dan pastikan kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Masuk di soal yang nomor 1 dan nomor 2. Bunda Naya bacakan soalnya. Pak Andi memiliki usaha kecil dari barang bekas. Itu di Desa Ringin Asri. Ini barang bekas ya, kelebihan. Hasil kerajinan usaha Pak Andi itu dititipkan ke beberapa toko untuk dijual. Nah, di sini ada data yang menunjukkan jadwal pengiriman setiap jenis kerajinan beserta produksinya. Yang pertama nih, hasil kerajinannya itu ada tas kardus. Itu dia bahan yang digunakan dari kardus. Nah, hasil produksi perharinya 8. Jadwal pengiriman pengiriman ke toko yaitu 4 hari sekali. Vas bunga itu 10 produksinya per hari. Pengirimannya yaitu 7 hari sekali. Kemudian ada lampu hias. Nah, yang digunakan adalah botol plastik. Itu hasil produknya 12 per hari. Nah, pengirimannya 7 hari. Kemudian bunga kertas, ya itu 25 per hari. Jadwal pengirimannya 4 hari sekali. Dan yang terakhir adalah celengan. Celengan itu 15 produksi per hari. Waktu pengirimannya yaitu 8 hari. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaannya. Pak Andi ingin meningkatkan hasil produksi kerajinan tas kardus dalam sehari. Ini tas kardus, kita fokus ke tas kardus ya. Hasil produksi tas kardus per hari akan dibuat sama dengan bunga kertas. Oke, bunga kertas berarti yang ini. Ya. Ini kardus, bunga kertas. Yang ditanyakan adalah berapa banyak tambahan tas kardus yang harus dibuat agar hasil perharinya itu sama dengan bunga kertas. Nah, berarti kita tulis dulu nih. Tas kardus produksinya berapa? Tas kardus adalah produksinya 8 per hari. Nah, sedangkan bunga kertas yaitu 25 per hari. Nah, maka ketika ditanyakan berapa banyak tambahan, berarti kan kita akan mencari selisihnya. Berarti tambahan sama dengan banyaknya bunga, ya. Bunga dikurangi produksi bunga itu dikurangi dengan produksi dari tas kardus. Ya. Nah, itu selisihnya ya, berarti 25 dikurangi 8. Hasilnya 25 kurangi 8 yaitu berapa? Iya, 17. Oke, jawabannya yang B ya. Ini ya, 17. Oke. Masuk di soal yang kedua. Jika dalam 1 minggu ada 6 hari kerja. Oke, berapa banyak lampu hias yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu? Berikan tanda checklist sesuai jawabanmu. Oke, kita lihat sekarang. Lampu hias itu berapa? Oh, 12. Produksinya adalah 12. Ya. Nah, berapa banyak lampu hias yang dihasilkan selama 1 minggu? Nah, dia kan bekerjanya selama 6 hari ya. Berarti 12 dikali 6. Hasilnya berapa? 72. Oke. Nah, kita lihat nih pilihan jawabannya. 6. Jelas enggak ya? Karena dia harus minimal mendekati atau lebih sedikit. Gitu. Nah, yang pertama nih, 72 betul ya? Hasilnya 72. Yang kedua kurang dari 75. Oh, bisa jadi. Bisa jadi produksinya berlebih nih. Tiba-tiba 73, 74, 75. Oke. Betul ya? Dan yang terakhir lebih dari 73.
Kalau lebih dari 73 bisa jadi 100 juga lebih dari 73. Berarti ini nggak mungkin ya. Oke, jadi jawaban yang mungkin atau yang iya yaitu 72 dan kurang dari 75. Nah, seperti ini jawabannya. Ya. Sampai sini nomor 1 dan nomor 2 paham? Oke, selanjutnya kita masuk di soal selanjutnya. Oke. Soal selanjutnya yaitu Bunda Nia bacakan soal nomor 3. Siswa kelas 6 diminta guru untuk mengukur luas beberapa benda di sekolah. Hasil pengukuran mereka adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah benda-benda yang diukur dan ini benda-benda yang diukur dan ini adalah hasil pengukurannya. Oke. Yang pertama papan pengumuman. Itu yang diukur adalah 1 meter dikali 0,6 meter. Ya, kemudian mading 200 cm dikali 200 cm. Yang ketiga yaitu ubin lantai 40 cm dikali 40 cm. Kemudian permukaan meja 6000 cm persegi. Kemudian buku gambar 600 cm persegi. Oke, kemudian buku bacaan 20 kali 30 cm. Kemudian permukaan tempat duduk ya 4 meter persegi. Papan absensi 0,3 meter dikali 0,5 meter. Dan yang terakhir yaitu lembar daftar piket yaitu 0,15 meter persegi. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan data tersebut hubungkan dengan garis benda pada ruas kiri yang luasnya sama dengan benda yang di ruas kanan. Jadi kita mau menyamakan nih hasil yang di sini, kira-kira jodohnya tuh yang mana? Gitu. Nah, untuk soal ini berarti soalnya adalah tipenya menjodohkan. Nah, berarti kalau menjodohkan berarti kita harus tahu nih. Kita coba samakan satuannya. Nah, untuk menyamakan satuannya bagaimana? Nah, berarti yang ada di kali-kalinya ini kita hitung dulu nih. Dari yang pertama ya, papan pengumuman. Oke, kita hitung nih. Kita kalikan dulu. Nah, yang ada sama dengannya ini yang kita kalikan. 1 meter dikali 0,6 meter. Ya, berarti jawabannya tetap ya 0,6 meter persegi. Nah, selanjutnya mading. Nah, mading kita kalikan ya, 200 cm ya, dikali dengan 200 cm. Itu hasilnya berapa? Betul. Hasilnya adalah 40.000 cm persegi. Ya. Nah, ini mungkin bisa dijadikan ke meter. Ya. Ke meter berarti kan kalau sentimeter ke meter itu naiknya 2 tangga. Nah, karena berhubung di sininya pangkat 2, berarti setiap naik tangga dibagi 100 ya. Karena naiknya 2 tangga, berarti nolnya dibagi 10.000 atau nolnya hilang 4. Nah, nolnya hilang 4 berarti kita coret tuh 2, 3, 4, berarti sisanya adalah 4 meter persegi. Oke, selanjutnya 40 cm dikali 40 cm yaitu 1600 cm persegi. Ya, ini tetap. Nah, sekarang yang luas permukaan buku bacaan. Nah, yaitu 20 cm kali 30 cm. Hasilnya berarti berapa? 600 cm persegi. Oke. Kemudian permukaan tempat duduk. Nah, permukaan tempat duduk itu 4 meter persegi. Tetap ya, berarti. Nah, terus lanjut papan absensi. Papan absensi berarti 0,3 meter dikali 0,5 meter. Berarti 0,15 meter persegi. Oke. Nah, dari sini ada yang sama enggak? Oh, ada yang sama nih. Kita lihat dulu nih dari sininya. Pertama mading. Kita lihat mading. Mading tuh berapa mading? Mading tuh 4 meter persegi. Kita tulis di sini 4 meter persegi. Oke, permukaan meja. Permukaan meja 6000. Kita tulis di sini 6000. Oke, selanjutnya papan absensi 0,15.
Permukaan buku bacaan berapa? 600. Kita tulis di sini ya dulu. Nah, sekarang kita lihat yang di ruas sebelah kanan ya. Sekarang lihat papan pengumuman. Mana papan pengumuman? Yaitu 0,6 meter. 0,6 meter persegi. Oke, selanjutnya lembar daftar piket. Lembar daftar piket yaitu 0,15 meter persegi. Oke, selanjutnya permukaan buku gambar. Oke, permukaan buku gambar yaitu 600 cm persegi. Kemudian permukaan tempat duduk 4 meter persegi. Oke. Selanjutnya ubin lantai. Ubin lantai yaitu 1600 cm persegi. Oke. Nah, dari sini ada yang sudah sama ya. Nah, kalian perhatikan coba. Mading ya, itu 4 meter persegi. Itu sama dengan permukaan tempat duduk ya, 4 meter persegi. Berarti nomor 1 itu jodohnya adalah yang D. Paham ya sampai sini? Oke. Permukaan meja. Nah, permukaan meja ini adalah 6000 cm ya. Tadi mana? 6000 cm persegi. Nah, cm persegi. Nah, ini ada nih 0,6. Tapi satuannya beda. Kita ubah dulu ya. Sentimeter ke meter itu kan naiknya 2. Ya. Ketika naiknya 2, setiap naik tangga itu dibagi 100. Berarti komanya maju 4 ya, atau dibagi 10.000. 1, 2, 3, 4. Oh, jawabannya 0,6. Ada nggak? Oh, ada. Permukaan meja itu sama dengan papan pengumuman. Jadi nomor 2 itu jodohnya yang A. Kemudian lanjut. Papan absensi 0,15 meter persegi. Nah, ini sama dengan daftar piket. Berarti 3 pasangannya B. Dan yang terakhir permukaan buku bacaan. Itu 600. Oke, berarti nomor 4 pasangannya adalah C. Nah, beginilah kira-kira ketika kalian mengerjakan di soal yang nomor 3, yaitu tentang menjodohkan. Berarti kata kuncinya itu harus menyamakan satuannya ya, entah itu mau diubah ke dalam meter atau keubah sentimeter. Nah, paham ya, bisa difahami ya untuk soal yang nomor 3 ini. Oke, selanjutnya masuk di soal yang keempat. Nah, di sini soal nomor 4 yaitu Vika dan Dina melakukan pengukuran terhadap permukaan 4 benda dan mereka menghitung luasnya. Nah, Vika itu mengukur dalam satuan meter dan Dina itu satuannya adalah sentimeter. Nah, berikut adalah hasil perhitungan luas yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini ada pengukuran punyanya Dinda itu yang di ruas kiri. Pengukuran Vika yang di sebelah kiri atau di ruas kiri, dan pengukuran Dina itu di ruas sebelah kanan. Oke, nah ini berarti soalnya hampir mirip seperti yang di nomor 3. Kalau di nomor 3 yang tadi, kalian kan disuruh menyamakan satuannya atau ada yang mengalihkan satu-satu. Nah, sedangkan ini kita mengubah satuannya ya. Oke, luas yang A pertama nih. Luas yang A adalah, kita lihat dulu nih yang A ya, kita tulis di sini. A adalah 1,44 meter persegi. Ya, oke. Di sini satuannya sentimeter persegi semua. Berarti kita ubah satuannya ke sentimeter persegi. Nah, 1,44 itu Bunda Nai bisa menulisnya adalah 144/100. Loh, kok bisa? Karena di belakang koma ya, itu ada 2 angka. Ketika 2 angka maka dia penyebutnya adalah per 100. Ya, 1,44. Nah, itu sama dengan 144/100. Ya. Nah, dari meter ya, kita ubah ke sentimeter. Berarti dia turun 2 tangga ya. Setiap turun tangga dikali 100. Berarti ketika turun 2 tangga, berarti nolnya ada 4. Jadi atau dikali dengan 10.000. Oke, kita coret nih. 0 yang di atas, 1 coret 1. 1 coret 1. Oke, berarti tinggal 144 dikali 100. Ya, sama dengan 14.400 cm persegi.
Ada nggak soal yang nomor 1 itu sama? Oh ada, berarti 1 itu jodohnya adalah yang C. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk yang pernyataan nomor 2 nih. Luas B 0,8 meter persegi lebih kecil dari A. Oke. Nah, berarti yang B kan dia lebih kecil. Berarti kita kurangi ya untuk mendapatkan si luas B. Berarti luas B sama dengan luas A ya dikurangi dengan 0,8 meter persegi. Luas A-nya kan satuannya adalah 1,44 meter persegi. Kita kurangi dengan 0,8 meter persegi. Ya. Nah, coba 1,44 dikurangi 0,8. 14 kurangi 8, 6. Berarti hasilnya adalah 0,64 meter persegi. Nah, di sini kan harus diubahnya untuk hasil pengukurannya si Dina kan harus satuannya cm persegi ya. Nah, maka kita ubah nih satuannya ke cm persegi. Bunda Naya menuliskannya boleh seperti ini tidak? 0,64 itu sama dengan 64/100. Ya, karena desimal belakang desimalnya ada 2 angka, jadi menyebutnya per 100 dikali dengan, nah dia kan turun 2 tangga, berarti turun 2 tangga kan nolnya ada 4 nih. Oke, kita coret, hasilnya adalah 6400 cm persegi. Sama nggak? Berarti ini yang ini jawabannya 6400. Oh, berarti 2 pasangannya sama yang A. Oke, sekarang paham ya? Oke, sekarang yang nomor 3. Oke, ini kita iniin dulu. Luas C. Nah, kita tulis nih. Kita kecilkan luas C. Nah, luas C yaitu lebih besar daripada luas B 0,36 meter persegi. Nah, berarti kalau yang tadi karena lebih kecil dikurang, berarti karena dia lebih besar berarti ditambah ya daripada luas yang B. Oke, kita tahu nih luas B ditambah 0,36. Nah, luas B kan tadi kita sudah dapat ya 66.400 cm persegi atau 0,64. Nah, ditambah dengan 0,36. Satuannya meter persegi. Nah, ini dapatnya berapa ini? 1 ya. 1,00 meter persegi. Nah, karena Dina itu satuannya cm, berarti kita ubah dulu nih ke satuannya cm. Berarti 1 meter persegi dijadikan ke cm persegi, berarti kan 1 dikali 10.000. Hasilnya sama dengan 10.000 cm persegi. Ada nggak? Oh, ada. Nomor 3 itu jawabannya yang D. Oke, nah berarti sisanya yang nomor 4 ya. Nomor 4 otomatis yang ini 4 itu B, tapi untuk itu kita harus mengeceknya terlebih dahulu nih. Bunda Naya kecilkan lagi ya. Sekarang masuk di luas D. Luas D adalah setengahnya lebih kecil dari setengah kali lebih kecil dari luas C. Nah, setengah kali luas C. Luas D setengah kali luas, bukan luas C, luas A. Setengahnya dari luas A. Nah, berarti luas A itu kan 14.400. Kita bagi 2 nih. Kita bagi 2 berarti hasilnya 14 bagi 2 7. 4 bagi 2 berarti hasilnya adalah 7.200 cm persegi. Oke. Benar ya? Jadi memang yang 4 itu pasangannya adalah B. Nah, kira-kira untuk soal nomor 4 ini menjodohkannya seperti caranya seperti ini. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 1 sampai nomor 4.
Sekian video pembelajaran dari Bunda Naya. Sebelum kita akhiri videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Teman-teman, kalian bisa tonton video lainnya. Nah, video kanan atas itu video favorit dan kanan bawah itu video paling terbaru. Kalian bisa tonton dan ajak teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mereka lakukan. Nah, di sini ada pengukuran